Hasbi, saya mau bertanya nih terkait dengan tadi sebenarnya tadi kan karakter utama atau pemikiran utama dari Said Nursi terkait dengan pendidikan itu kan integrasi antara ilmu agama dengan sains ya. Mungkin bisa diberikan contoh tadi sudah ada beberapa sih yang mungkin yang lebih istilahnya itu praktikal ya, praktikal dalam artian itu seperti apa sih sebenarnya dalam prakteknya untuk menggabungkan, mengintegrasikan antara ilmu agama dengan sains. Nah, itu pertanyaan pertama tuh. Jadi seperti apa sih sebenarnya mungkin misalnya nih ya, kan misalnya Naqib Alatos juga bicara tentang Islamisasi sains misalnya, kemudian juga Al-Faruqi juga sama gitu ya, dan beberapa tokoh yang lainnya. Nah, karakter utama dari Badiuzzama Said Nursi itu seperti apa sih? Ya, apakah beliau juga memang terkait dengan ya kalau kita orang Indonesia menyebutnya itu anak zaman ya, anak zaman itu artinya pemikiran-pemikiran itu memang tidak lepas dari perkembangan ya kaitan dengan sekularisasi di Turki dan lain sebagainya. Ya mungkin pertama dulu seperti apa nih Pak Tasmin nih kira-kira nih silakan. Baik, syukran, jazakumullah khairan. Jadi begini, kalau tadi gagasan Said Nursi untuk mendirikan Madrasah Az-Zahra itu, ya meskipun batu pertamanya diletakkan, tapi tidak bisa diteruskan karena kondisi di Turki ya, pecah perang dunia satu, setelah itu mau lanjutin lagi, tapi masa akhir Turki Osmani kondisinya tidak memungkinkan. Republik Türkiye didirikan dan semua madrasah ditutup pada saat itu sehingga dalam praktiknya madrasahnya atau universitasnya itu tidak jalan sebenarnya. Tapi ide-ide itu, idenya beliau itu dituangkan dalam Risalah Nur ya, bu karya-karyanya itu. Eh, ya seperti apa integrasinya? Itu ada namanya istilah makna harfi atau perspektif harfi. Jadi Ustaz Said Nursi menggunakan ada dua istilah dalam Risalah Nur itu. Ada makna ismi, ada makna harfi. Eh, makna ismi adalah eh, satu benda ya atau sesuatu menunjukkan dirinya. Itu makna ismi. Misalkan kita melihat ciptaan Allah ya berupa apel ya. Kita melihatnya itu apel itu dengan makna ismi ya. Melihat zatnya apel itu ya kita jelaskan dengan ini karena ini buah apel dari benih apel disiram terus ditanam bijinya jadi pohon. Setelah itu pengaruh apa namanya matahari, air dan sebagainya. Ya, penjelasannya ini menurut ilmu pengetahuan gitu. Nah, itu kan makna ismi, hanya melihat zatnya dan penjelasan hukum kausalitasnya saja. Nah, sementara perspektif harfi yang digunakan Said Nursi adalah ada makna harfi itu adalah melihat sesuatu, tapi di balik sesuatu itu ada pembuatnya, ada penciptanya. Nah, Isa Sanusi selalu melihat sisi itu. Ya. Tadi kan kitab alam sebagai ciptaan Allah, ya. Beliau melihatnya dengan perspektif harfi itu, maksudnya ketika melihat tumbuhan, ketika melihat binatang, oke, secara ilmiah penjelasannya oke ada, tapi jangan lupa ada penciptanya. Semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama ditekankan oleh Ustaz Sainus itu perspektif harfi itu. Karena dalam satu ungkapannya kata beliau, selama saya belajar selama 40 tahun, ada empat kata yang saya pelajari katanya. Yang pertama itu niat, yang kedua itu nazar, nazar itu ya cara pandang, yang ketiga makna ismi, yang keempat makna harfi. Ini penting sekali, cara pandang terhadap sesuatu ya, melihat Mhm. ciptaan Allah,
hanya untuk zatnya sendiri dengan makna ismi atau dengan makna harfi, ya penjelasan ilmiah oke, tapi di balik itu kan semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu selalu kita dapatkan dalam Risalah Nur ya, pembahasan seperti itu. Banyak sekali contoh-contoh yang dari alam semesta dan sebetulnya ini juga penjelasan Al-Quran ya. Banyak sekali pembahasan tumbuhan, binatang dan sebagainya dalam Al-Quran dan kesimpulannya ya itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang digarisbawahi oleh Ustaz Said Nursi dan dalam praktiknya juga eh, bagaimana outputnya ini adalah ide-ide Said Nursi yang dituangkan dalam Risalah Nur itu dipelajari di Turki, itu namanya ada asrama-asrama namanya dersane ya, atau disebut Madrasah Nuria, semacam pesantren mahasiswa di mana mahasiswa tinggal di sana, dia belajar ilmu agama di asrama, tapi dia kuliah di luar, dia kuliah di Hmm. luar dalam bidang berbagai bidang. Ada yang dari kedokteran, ada yang dari ekonomi, ada yang dari teknik dan sebagainya. Semuanya itu belajar ilmunya masing-masing. Ya, dia menjadi handal dalam bidang teknik, kedokteran atau yang lainnya. Tapi dalam hal keagamaan juga dia mendalami melalui Hmm. karya-karya Said Nursi dan melalui pesantren mahasiswa yang ada, sehingga memiliki dua sayap tadi, ilmu pengetahuan dan ilmu agama itu dalam praktiknya sampai sekarang dijalankan, sehingga para murid Said Nur yang disebut Tullabun Nur itu ya memiliki keahlian dalam bidang tertentu, banyak sekali ya, kedokteran apa namanya, ekonomi dan yang lainnya, tapi mereka juga memiliki pengetahuan tentang agama dan lebih lebih jauh dari lebih itu mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupannya sebagai seorang ilmuwan. Dua hal itu Pak Misno mungkin saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Wallahu alam. Ya, terima kasih, Ustaz Zul ya.